Halo semua, balik lagi bersama saya Arbai. Eh, ya mungkin bagi kalian yang menonton video ini pada saat mungkin Lebaran, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua, buat Muslim lah. Tapi untuk yang non Muslim, kalau kalian gabut atau ingin cari tontonan ya silakan tonton video saya kali ini. Terima kasih pokoknya. Ya semoga di hari kemenangan ini bisa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Ini kan udah masuk di bulan Mei ya. Nah saya itu punya rekomendasi beberapa film lah, list film yang mungkin bisa kalian tonton di perayaan mungkin setelah Lebaran bagi kalian Muslim, atau mungkin yang mengisi waktu luang kalian nanti di bulan Mei nanti. Nah ada beberapa yang bisa saya kasih kepada kalian. Listnya itu ada mungkin ya sekitar 10 lah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke listnya. Silahkan subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga untuk komen. Dan di deskripsi sudah ada saweria. Dan jika kalian ingin sawer saya atau berdonasi seikhlasnya, silahkan berdonasi di linknya ada di deskripsi guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya juga di @arbai_nusron supaya bisa DM saya mengenai konten film apa lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam listnya. Oh ya, yang saya rekomendasikan kali ini itu filmnya dari Netflix. Jadi ya kalau kalian pecinta Netflix harusnya ya mungkin bisa menonton rekomendasi saya kali ini. Untuk yang pertama itu berjudul Welcome to Wedding Hell. Film ini itu film drakor asal Korea yang melibatkan antara Lee Jin Wook dan Lee Yeon Hee yang mengisahkan sepasang kekasih yang mengalami berbagai masalah pada saat mereka akan menyiapkan pernikahan mereka. Nah untuk tayangnya itu saya belum jelas kapan pada tanggal perilisannya, tapi yang jelas itu bulan inilah, bulan Mei ini film ini akan tayang. Untuk yang kedua ini juga dari Korea juga yang berjudul Cyber Hell Exposing an Internet Horror yang akan rilis pada tanggal 18 Mei nanti. Film ini itu film dokumenter yang mengangkat kasus NTH Room yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2018 sampai 2020. Nah kasus ini melibatkan sebuah chat room anonim yang eksploitatif yang melakukan berbagai kejahatan seksual secara online. Untuk yang ketiga ini berjudul The Sound of Magic yang akan tayang pada tanggal 6 Mei. Film ini itu juga dari Korea. Nah, film drakor original Netflix ini itu yang bergenre musikal dan melibatkan Ji Chang-wook sebagai pemainnya. Nah, drakor ini mengisahkan pertemuan gadis SMA yang ingin melupakan kepahitan hidupnya dengan seorang pesulap misterius pada sebuah taman bermain. Untuk yang keempat ini berjudul Penta Verate yang akan rilis pada tanggal 5 Mei. Film ini itu kedatangan film yang bergenre komedi. Nah film ini itu spin-off dari film So I Married an Axe Murderer yang tayang pada tahun 93 yang melibatkan Mike Myers sebagai pemainnya. Nah serial ini nantinya berkisah tentang seorang jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran dari sebuah peristiwa global demi menyelamatkan dunia. Untuk yang kelima ini berjudul Crack yang akan tayang pada 5 Mei. Dibuka dengan tontonan yang cukup mendebarkan yaitu film Crack ini. Serial ini merupakan kisah nyata dari Clark Olofsson, seorang kriminal asal Swedia yang sangat terkenal. Nah, Crack ini juga menjadi sosok yang memunculkan istilah Stockholm Syndrome atau sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika korban kejahatan memiliki ketertarikan dengan sang pelaku.
Untuk yang keenam ini berjudul Love, Death and Robot yang volume ketiga yang akan rilis pada 20 Mei. Dia ini kan udah sukses menghibur lewat 2 musim sebelumnya. Nah, pada season ketiga ini akan kembali lagi. Nah, serial animasi antologi populer dari Netflix ini siap menyajikan berbagai kisah yang penuh dengan keseruan, dunia yang luar biasa, serta banyak hal yang tak terduga lah pada musim yang ketiganya ini nanti. Nah, untuk yang ketujuh ini berjudul Stranger Things yang keempat volume pertama yang akan rilis pada 27 Mei. Nah, ini itu film pertama dari musim keempat sekaligus terakhir dari serial Stranger Things. Nah, 6 bulan setelah pertempuran Starcourt 11 dan kawan-kawan kini menjalani hidup terpisah sembari berjuang meniti berbagai kerumitan pada masa SMA. Namun sebuah ancaman supernatural baru mendadak muncul dan membuat mereka harus memecahkan misteri yang ada. Yang ke-8 ini berjudul A Perfect Pairing yang akan rilis pada tanggal 19 Mei nanti, menjadi rekomendasi Netflix yang bergenre romansa. Film ini melibatkan antara Victoria Justice sebagai pemain yang eksekutif industri wine yang rela bekerja pada sebuah peternakan domba demi mendapatkan klien yang besar. Namun hal ini juga membuat bertemu dengan seorang penduduk lokal yang mempesona hingga akhirnya itu dia bisa jatuh cinta lah kepada salah satu penduduk lokal ini. Untuk yang ke-9 ini ya bisa dibilang action komedi lah, berjudul Takedown yang akan tayang pada 6 Mei nanti. Dibintangi oleh salah satu pemeran serial Lupin yaitu Omar Sy yang siap kembali dengan film terbaru bergenre aksi kriminal yaitu Takedown. Nah, film ini itu berkisah tentang 2 polisi yang berkepribadian bertolak belakang lah, yang terpaksa harus bekerja sama demi mengungkap kasus pembunuhan yang penuh dengan konspirasi. Nah, film ini itu memiliki nuansa buddy cop karena turut mengusung genre komedi. Nah, untuk yang terakhir ini agak aneh sih, tapi menarik juga, berjudul Senior Year yang akan rilis pada 13 Mei mendatang. Film ini itu comebacknya dari Rebel Wilson ke dunia akting setelah terakhir kali membintangi film Cat pada tahun 2019 lalu. Nah, film ini itu berkisah mengenai Stephanie Canway, seorang cheerleader yang jatuh koma akibat kecelakaan yang hanya beberapa saat sebelum prom night. Nah, Conway pun terbangun setelah 20 tahun lamanya setelah usianya 37 tahun dan memutuskan untuk mengulang masa SMA-nya. Dare you? It is like Hogwarts with the magic. I had more fun going like this. Oke, itu tadi adalah ya 10 list daftar film yang akan rilis dari Netflix pada bulan Mei ini nanti. List ini itu rekomendasi dari saya yang menurut saya itu menarik buat kalian nanti perilisannya. Bagi kalian yang mungkin ada yang tertarik pada list 10 list itu tadi, bisa kalian ya mungkin catat judul filmnya atau tanggal perilisannya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya berikan rekomendasi pada bulan Mei ini nanti. Mungkin di bulan selanjutnya ada lagi mungkin rekomendasi Netflix juga, atau mungkin dari film lain lah yang bisa saya berikan pada mungkin kedepannya, mungkin ada lah konten kayak gini. Jadi rekomendasi film terbaik pada bulan kalau ini kan Mei, Juni, Juli sampai mungkin Desember, semoga bisa terwujud guys. Jadi tungguin aja, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Follow Instagram saya juga @yusron, dan sawer di bawah guys, linknya ada di bawah, maksudnya di deskripsi. Jadi sawer aja seikhlasnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.